definisi dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume dan jumlah sel sehingga ukuran tumbuhan hidup tersebut mengalami pertambahan, baik itu pertambahan ukuran volume, panjang, atau berat. Nah, pertumbuhan ini bersifat irreversibel. Reversibel itu ada pasti, irreversibel itu adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, hasil dari pertambahan ukurannya tadi dapat. Dan yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu morfo atau bentuk dan genesis atau asal. Jadi perkembangan ini adalah suatu proses perubahan suatu organisme menuju kedewasaan yang ditandai dengan adanya mulai berfungsinya alat-alat perkembangbiakan yang ada pada organisme yang mana mengalami perkembangan, dan perkembangan ini tidak dapat diukur alias bersifat reversibel. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang pertama dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam, dan yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Pada faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor gen dan faktor hormon. Pada faktor gen berarti dipengaruhi oleh faktor keturunan dari parentalnya. Apabila parentalnya memiliki bibit yang bagus, maka akan menurunkan sifat turunan yang baik pula kepada anaknya. Kemudian untuk faktor hormon ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada hormon auksin, yang kedua ada asam absisat, ketiga asam traumalin, keempat etilen, kelima giberelin, keenam kalin, dan yang ketujuh ada sitokinin. Untuk faktor eksternalnya dipengaruhi oleh air, kelembapan, nutrisi, suhu, tanah, dan cahaya matahari. Pada hormon auksin, di mana hormon ini membantu dalam proses pembelahan sel, mengurangi jumlah biji dalam buah, dan membantu proses partenokarpi pada daun. Kemudian pada asam absisat, hormon-hormonnya itu sebagai penghambat pertumbuhan pada tanaman dengan cara mengurangi pembelahan sel maupun perbesaran sel. Selanjutnya pada asam traumalin, di mana hormon ini akan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tubuh tanaman yang rusak atau meregenerasi. Selanjutnya pada hormon gas etilen, hormon yang digunakan untuk pematangan buah. Selain itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh sehingga tumbuhan itu tidak mudah untuk roboh. Nah, kemudian pada hormon kalin ini, di mana hormon yang merangsang pertumbuhan organ tumbuhan atau organogenesis. Hormon ini terdapat 4 hormon kalin, yaitu antokalin, filokalin, kaulokalin, dan rizokalin. Pada hormon giberelin, di mana hormon yang dapat membuat tanaman tumbuh dengan cepat, karena hormon ini akan mendorong pembentukan biji, buah, dan bunga, sehingga mendorong pemanjangan dan juga mendorong pemanjangan pada batang. Kemudian sitokinin digunakan untuk merangsang terbentuknya tunas, berpengaruh dalam metabolisme sel, merangsang sel dorman, serta aktivitas utamanya adalah mendorong pembelahan sel. Selanjutnya faktor eksternal ada nutrisi. Nutrisi ini berupa makanan yang merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh tumbuhan. Kualitas dan kuantitasnya akan sangat mempengaruhi pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian ada suhu. Suhu yang optimal sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan ini ada penyerapan air, kemudian fotosintesis, penguapan, pernafasan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu yang optimal sangat penting untuk tumbuhan.
Selanjutnya cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup karena cahaya digunakan untuk proses fotosintesis atau proses memasaknya makanan pada tumbuhan. Untuk yang keempat ada air dan kelembapan. Air sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup karena air sangat penting bagi tumbuhan. Tanpa air, tumbuhan akan mati dan layu. Selanjutnya yang tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena tumbuhan tidak bisa hidup tanpa media tanah atau pasir. Apabila tanahnya mengandung kebutuhan nutrisi dan unsur yang hara cukup, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan subur. Kondisi tanah itu menyebabkan menjadi faktor pula dalam hidup matinya tumbuhan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman semua, bisa mengerjakan latihan pada segmen selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi teman-teman dalam mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.